Pak Tono menoleh lagi, tapi kali ini yang dia lihat bukan bebek. Sosok itu berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel aku Widya Kustriani yang penuh dengan cerita horor. Kalian udah siap dengerin? Kalau gitu, matikan lampu, duduk yang tenang, dan dengarkan baik-baik. Jadi ceritanya ada dua orang sahabat yang bersahabat sejak kecil. Mereka bernama Pak Karno dan Pak Tono. Hobinya sama, yaitu mancing. Tapi dari hobinya itu, mereka punya cerita yang tidak akan mereka lupakan sampai kapanpun. Dan ini adalah cerita selengkapnya. Pak Tono dan Pak Karno adalah dua sahabat dari kecil, dari dulu sampai sekarang. Di usia mereka yang udah mau menginjak kepala 4, hobi mereka tak pernah berubah. Ya, mancing. Walau sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, keduanya selalu menyempatkan untuk mancing bersama, entah siang ataupun malam. Malam itu seperti biasa, mereka berencana untuk memancing di malam hari. Pak Tono sudah berpamitan kepada istrinya, begitu juga Pak Karno. Mereka sebelumnya udah janjian kalau mereka akan bertemu di perempatan sebelum berangkat ke sungai. Jarak sungai itu lumayan jauh dari rumah. Begitu bertemu di perempatan, mereka pun langsung berangkat. Awalnya suasananya terasa biasa saja. Jalanannya sepi, hanya ada suara jangkrik dan nafas mereka. Namun, di tengah perjalanan, Pak Karno mulai merasa ada yang aneh. Entah kenapa perasaannya sangat amat tidak enak. Seperti ada yang ngikutin mereka. Dia sempat noleh beberapa kali, tapi gak ada siapa-siapa. Dia pikir cuma perasaannya aja, jadi dia memilih diam. Sesampainya di sungai, mereka mencari spot terbaik untuk memancing. Di mana ya enaknya, kata Pak Karno. Di sana aja, kayaknya banyak yang nyaut deh, jawab Pak Tono sambil tertawa. Mereka pun menyiapkan pancingan dan memancing di tempat itu. Tapi tak lama kemudian, Pak Karno sudah mulai mendapat 1, 2, sampai 3 ekor ikan dalam waktu yang berdekatan. Cepet banget dapetnya. Aku belum dapat sebiji aja nih, kata Pak Tono sambil terkekeh. Tapi tawa itu langsung hilang saat mata Pak Tono tertuju pada sesuatu di seberang sungai. Di sana terlihat ada bebek putih yang sedang berenang. Padahal di sekitar sungai tidak ada pemukiman warga dan jelas-jelas sudah tengah malam. No, lihat deh, kok ada bebek ya? Di sungai jam segini lagi, bisik Pak Tono. Udah gak usah banyak dilihat, mancing aja, jangan dihirauin, sahut Pak Karno cepat. Pak Tono menoleh lagi, tapi kali ini yang dia lihat bukan bebek. Sosok itu berubah menjadi perempuan berambut panjang, memakai baju putih lusuh, wajahnya pucat dan tertawa cekikikan sambil menatap mereka dari seberang sungai. Tubuh Pak Tono dan Pak Karno mendadak kaku. Mereka tak bisa bergerak, tak bisa bicara, hanya bisa menatap sosok itu dalam diam. Dan beberapa menit kemudian, mereka akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Tanpa pikir panjang, keduanya bergegas membereskan pancingan dan bersiap untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan pulang, Pak Tono mengeluh. No, kok berat ya punggung aku? Pak Karno yang berjalan di depan Pak Tono spontan menoleh dan hampir menjerit ketakutan. Di punggung Pak Tono, sosok perempuan itu sedang menggelantung dan tangannya melingkar di leher Pak Tono, sedang digendong dari belakang. Baca doa Tono, baca doa, teriak Pak Karno. Panik,
Mereka berlari terbirit-birit, tapi rasanya langkah itu begitu lambat, seolah ada yang menahan. Baru ketika mereka sampai di perempatan, semuanya tiba-tiba terasa normal kembali. Punggung Pak Tono sudah tak terasa berat, dan sosok itu pun lenyap tanpa jejak. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung pulang ke rumah dengan wajah pucat dan hati yang masih berdebar. Sejak malam itu, mereka tak lagi mancing di sungai itu, apalagi saat malam hari. Oke guys, sekian dulu cerita dari aku. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan mohon maaf jika masih banyak salah kata dan ucapan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya aku semangat bawain cerita-cerita selanjutnya ke kalian. Bye-bye!